Jadi dan wasat fi kudu bisa atar agila al-ghurfa. Kita mulai Pak Budi. Iya Pak. Baik, kita mulai kan dulu supaya menjaga kehusukan dan hikmat ya. Yang tidak menyebabkan kendaraan HP-nya atau masyarakat yang supaya mengganggu kegiatan kita pada hari ini. Karena nangir juga kita. Bapak Ibu mungkin bisa di mute dulu supaya tidak ribut sekali, supaya kita bisa dengar penjelasan dari Pak Afif. Ya baik, boleh ya baik Bu. Wadah, randu teranta kuli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah sebuah kesyukuran bagi kita semuanya pada hari ini. Apa yang kita nantikan selama 1 bulan yang lalu ya, kita bisa melihatnya pada hari kemarin. Saya mengucapkan selamat atas kesuksesan dan lulusan Bapak dan Ibu. Ini adalah Bapak dan Ibu yang kece-kece semua. Kece itu artinya keren dan top. Yang pertama, ini sebuah usaha yang Anda laksanakan selama hampir 5 bulan dan itu merupakan perjuangan kita yang bersungguh-sungguh. Bapak Ibu yang saya banggakan, dan saya wakil pimpinan mengucapkan selamat atas raihan yang Anda peroleh pada hari ini. Mungkin selama ini kita menganggap proses PPG merupakan sekedar formalitas yang kita laksanakan, tetapi sesungguhnya ada hal yang memang betul-betul yang membuat kita harus berusaha semaksimal mungkin minimal untuk memahami soal-soal uji pengetahuan. Mungkin kita bertanya Bapak Ibu, kenapa hanya UP yang menjadi penentu dalam kegiatan PPG? Saya mau sampaikan bahwasannya hal ini menjadi hal yang keliru kalau kita mengatakan UP penentu. Mulai proses awal Bapak Ibu ya, kalau Anda tidak lulus di pendalaman materi, selanjutnya demikian, maka tentu Anda tidak akan mampu atau mengikuti tahapan selanjutnya. Makanya kami mengeluarkan 3 kondisi sertifikat tidak lulus proses, kalau nggak salah ya. Awalnya 45 orang itu yang kami tidak ingin luluskan dalam uji pada saat kegiatan tahapan pendalaman materi termasuk loka karya. Tetapi setelah kami melakukan musyawarah dan rapat pimpinan di Fakultas Tarbiyah bersama pengelola PPG, maka kami dapat menurunkan 40 menjadi 15 orang. Setelah itu kami memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk segera menyelesaikan tugas-tugasnya ya, karena di antara kita yang menyelesaikan tugas. Tidak gitu. Akhirnya kami mendapatkan 3 orang yang sama sekali tidak boleh kami luluskan dalam proses. Apa boleh buat? Beberapa di antaranya mau-WA saya, kenapa Pak tidak diberi kebijaksanaan? Saya katakan kami selalu memberikan kebijaksanian. Karena alasan jaringan. Kalau alasan jaringan Bapak Ibu, tentu tugas selesai. Kalau ada jaringannya bagus, langsung diupload, kan begitu logikanya. Kalau alasan jaringan, maka
secara rasional itu tidak masuk di akal. Karena kalau kita jadi mahasiswa, kalau umpamanya jaringannya bagus, tentu kita langsung menguploadnya. Tetapi kan ini tidak dikerja sama sekali, jadi bukan alasan jaringan itu. Yang kedua, ada juga di antara kita mungkin yang tidak lulus uji kinerja. Kalau tidak salah ada 3-4 orang yang tidak lulus kinerja, saya tidak tahu siapa namanya, tetapi ada di antara kita yang tidak lulus uji kinerja, teman-teman kita, itu karena memang sama sekali dokumen-dokumen yang di upload itu tidak memenuhi persyaratan, termasuk umpamanya video pembelajarannya yang sesungguhnya menurut admin itu sudah bagus, sudah bisa diakses, tetapi dasar guru kreatif akhirnya nauta-atik lagi itu dia punya YouTube, akhirnya terhapuslah dan tidak bisa diakses sehingga tidak bisa dinilai oleh penguji. Itu yang saya mau sampaikan Bapak Ibu. Tadi waktu kami kebetulan saya saat ini sekarang masih di Denpasar di Bali. Tadi saya sampai jam 6 pagi dan di saat menunggu proses kamar saya ketemu dengan peneliti nasional. Kenapa ini terlambat? Kan begitu ya. Ini kan ramai di grup. Pak, kapan kita pengumuman? Kan begitu. Kami sudah menyampaikan bahwasanya keterlambatan pengumuman itu karena adanya perubahan personil atau anggota peneliti nasional dari Kemendikbud. Jadi awalnya bulan Februari waktu kami di Malang, di Malang bulan Februari itu kami disampaikan insya Allah dilaksanakan pada tanggal 16 rencana awalnya, tetapi karena ada peralihan atau penggantian anggota personil peneliti nasional, maka diundurlah berlarut karena penitia yang lama dan penitia yang baru ini sepertinya ada persoalan, tetapi itu kan bukan wewenang kita ya. Akhirnya kemarin dan beberapa hari sebelumnya peneliti nasional Kemenak mengambil inisiatif untuk melakukan sebuah penetapan kelulusan yang biasanya itu ketika penetapan kelulusan kami dari LPTK diminta untuk menyampaikan diminta untuk hadir ketika rapat penentuan kelulusan ya. Nah Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan hasil persentase kelulusan Bapak Ibu untuk uji pengetahuan perikanan 2023. Nah, Bapak Ibu, secara umum kita mengalami penurunan ya di batch 1 itu kelulusan kita hanya 54% batch 1. Tetapi di batch 2 itu kita berusaha melakukan berbagai intervensi baik melalui induksi dan melakukan analisis soal-soal uji pengetahuan, akhirnya kita dapat meningkatkan kelulusan kita menjadi 77,49% di batch kedua. Nah, namun pada batch ketiga ini sesungguhnya kita mengalami penurunan yang memang sangat drastis ya, hampir 1%. Meskipun awalnya kami pribadi mematok target hanya 70%, melihat kondisi dan memang seperti ini sangat berbeda dengan Nah, secara umum Bapak Ibu kita bisa melihat akidah akhlak itu jumlah peserta PPG-nya itu 73 orang ya. Ini termasuk first second dan retakernya. Yang lulus 48 orang dan yang tidak lulus 25 orang, jadi yang lulus hanya 66%. Yang menarik ini Vicky, sejak awal itu Vicky selalu mendominasi ya Ibu-Ibu ya. Bapak Ibu kelulusannya itu 84% kelulusan untuk Vicky, 65%. Kemudian untuk SKI, ini juga SKI juga mengalami peningkatan kelulusan yang awalnya hanya 40%. Alhamdulillah SKI ini kita bisa angkat kelulusan menjadi 64%. Kemudian guru kelas MI 65% ini mengalami juga penurunan Ibu-Ibu ya Bapak Ibu ya. Karena yang lalu itu MI, kalau tidak salah, batch 2 itu semuanya lulus dorombel untuk MI. Nah ternyata untuk kali ini masih ada 16 orang yang masih menjadi retaker. Nah yang menarik ini RA dulu juga pernah mendominasi kelulusan, itu sampai 98% kelulusan dulu RA. Yang lalu juga mengalami nilai pada
kali ini kita bisa mengangkat kelulusan menjadi 70%. Jadi masih ada sekitar 13 lulus uji pengetahuan. Nah, yang menarik ini PAI. PAI, Bapak Ibu, PAI itu di batch 1 yang lalu itu kelulusannya hanya 52%. Tetapi di batch 2 kita bisa mengangkat kelulusan PAI itu menjadi sekitar 82%, 85%. Tetapi untuk batch penurunan yang sangat drastis menjadi 57%. Sehingga Bapak Ibu, kelulusan kita di tingkat nasional itu hanya 65%. Ini mengalami penurunan dari batch 2 sebelumnya, Ibu-ibu ya, kelulusan sebelumnya. Yang sebelumnya itu kita berada di zona menengah, ya, menengah. Sekarang ini menurun sedikit ke peringkat yang hampir hampir yang paling bawah. Tetapi apapun hasilnya Bapak Ibu, jangan membuat kita ini kecewa. Ini juga merupakan cambuk bagi kami, pengelola PPG, bagaimana ke depannya nanti kami bisa melakukan berbagai intervensi yang tepat bagi mahasiswa. Karena sebetulnya Bapak Ibu, ini sebentar malam ini pertemuannya akan disampaikan itu semua dekan-dekan, semua kaprodi hadir sekarang di Denpasar, di Nusa Dua, dan akan ditampilkan hasil seperti ini. Oh, Makassar berada peringkat kesekian. Nah, coba bayangkan Ki, makanya bahwa tidak mau berangkat ke Bali karena dia malu. Dia malu. Tapi ya sebagai bentuk tanggung jawab, mau tidak mau, saya yang harus hadir. Sebenarnya saya nggak mau hadir, Bu, karena saya juga malu. Malu, Bu, kalau pengumuman dikatakan Makassar berada posisi kesekian. Padahal selama ini kita dianggap dari segi kualitas pembelajaran, kemudian dari persiapan untuk akreditasi, termasuk berbagai kegiatan-kegiatan akademik yang kita lakukan itu diapresiasi. Tetapi nyatanya seperti inilah, ya, gitu. Nah, ibu-ibu, saya juga tadi berkomunikasi dengan panitia nasional terkait dengan rencana yudisium dan pengukuhan kita. Apakah dilaksanakan sebelum Ramadan atau setelah bulan Ramadan? Tentu berbagai hal mungkin yang menjadi pertimbangan. Sekarang sudah hari Sudah hari Rabu tanggal 15, artinya insya Allah pekan depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Artinya kalaupun kita akan melaksanakan semacam yudisium dan pengukuhan pada bulan saat sekarang ini atau sebelum Ramadan, maka sepertinya waktunya sangat mepet ya. Apalagi Ibu Ainur Rizka sudah mencari-cari tiket, Ibu Alif, Ibu Atun mencari tiket, katanya mau ke Makassar, minimal naik kapal laut, saya dengar informasinya. Sehingga ini membutuhkan persiapan, mulai dari hotel, kemudian dari berbagai aspek, terutama yang terkait dengan beberapa perangkat-perangkat yang kita perlukan di dalam melakukan yudisium. Itu yang kedua. Yang ketiga saya mau sampaikan, kemungkinan besar Bapak Ibu kita akan melaksanakan yudisiumnya pada akhir April atau setelah bulan suci Ramadan. Akan tetapi hal itu sangat tergantung dengan kebijakan panitia nasional. Mudah-mudahan saya juga akan bernego nanti bilang, Pak, janganlah bulan Ramadan ya, karena nanti kalau bulan Ramadan banyak di antara mahasiswa yang lulus ini adalah penceramah, sehingga meninggalkan Ramadan. Termasuk juga beberapa ibu-ibu ini yang membawakan materi pengajian menjelang buka puasa. Nah, kita usahakan mudah-mudahan bulan April itu kita sudah melakukan semacam yudisium dan pengukuhan. Karena kenapa Bapak Ibu kita? Sesungguhnya kami ingin mempercepat, karena ini terkait dengan laporan pertanggungjawaban kami ya, Ibu-ibu ya, karena LPJ untuk B3 itu belum selesai, baru 80% selesainya. Hal yang menghambat itu adalah karena pengumuman ini dan yudisium, karena itu terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Bapak Ibu, sebagaimana angkatan atau yudisium dan pengukuhan sebelumnya, maka Bapak Ibu ada beberapa hal yang kami mau sampaikan pada saat sekarang ini yang terkait dengan kegiatan kita
yang berkaitan dengan yudisium dan pengukuhan. Yang pertama pada Ibu, biasanya dan umumnya yudisium itu dan pengukuhan itu dihadiri oleh panitia nasional. Boleh direktur PAI atau direktur GTK atau direktur Pendis Pendidikan Tinggi Agama Islam ya, atau mungkin boleh jadi Pak Dirjen atau Pak Sekretaris Dirjen. Kami nggak tahu siapa yang pertama, dan itu insya kemudian pengukuhannya akan menjadi tanggung jawab dia. Bapak dan Ibu, yang lalu itu ada semacam ramatama yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri. Kami di PPG, di Prodi hanya memfasilitasi Bapak Ibu, dalam artian panitialah yang menerbukan bagaimana bentuk kegiatannya, di mana yang mau dilaksanakan, termasuk pembiayaannya. Begitu. Nah, nanti mungkin terkait dengan hal ini, mungkin ada di antara kita nanti yang akan bisa mungkin datang ke PPG ya, teman-teman yang alumni Bapak Ibu ini yang dekat dari Makassar, dan ada perwakilan. Setiap rombongan bisa datang ke PPG besok pagi lah, pagi, atau mungkin paling lambat hari Jumat pagi, Bapak dan Ibu bisa ke sana perwakilan, cukup 1-2 orang yang datang ke PPG untuk merembukkan bagaimana format dan model serta berapa biaya yang digunakan untuk melaksanakan ramatama. Itu yang mungkin yang kami bisa sampaikan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan pertemuan virtual kita pada ada pertemuan sertifikatnya kami usahakan Ibu-ibu ya, sertifikatnya bisa dicetak secepatnya. Alhamdulillah batch 2 itu sertifikatnya itu bisa selesai tidak sampai 1 bulan. Karena yang menghambat itu Bapak Ibu di direktorat, karena di situ banyak bagian yang harus memaraf Anda punya sertifikat, termasuk Pak Rektor, waktunya Pak Rektor yang harus kita juga lihat untuk menandatangani Anda punya sertifikat. Tapi alhamdulillah untuk batch 2 kemarin itu tidak cukup 2 pekan itu sertifikatnya selesai. Tentu harus ada kerjasama dengan Bapak Ibu. Insya Allah terkait dengan sertifikat nanti Pak Kadafi akan menjelaskan terutama bagaimana bentuk fotonya. Ya, fotonya. Kalau boleh foto ke studio, jangan foto HP. Ada kemarin itu fotonya foto. Diminta foto latar belakang merah, yang foto lamanya yang difoto ulang, baru itu pun disimpan di atas lantai baru difoto ulang. Tidak seperti itu. Sertifikat itu Bapak Ibu seperti ijazah ya, maka buatlah, atau kalau perlu datanglah ke tukang foto yang bagus kualitasnya, kemudian Anda foto dengan latar belakang merah. Jangan foto yang dulu Bapak Ibu ya, yang rapi, nanti Pak Dev akan menjelaskannya. Itu Bapak Ibu ya, termasuk nanti ketika diminta nama-nama, ketika diminta untuk mengirim ulang nama di linknya, termasuk tempat tanggal lahirnya. Tolong namanya disesuaikan dengan nama yang ada di ijazah S1. Umpamanya, ada di antara kita bernama Labedu. Labedu namanya di ijazah. Tetapi karena dia sudah haji, tulislah di link Haji Labedu. Dicetaklah itu sertifikat dengan nama Haji Labedu. Setelah itu tercetak dia punya sertifikat, dia sudah selesai semuanya. Ternyata dia protes, Pak, kenapa di sertifikat itu ada tidak sama dengan ijazah S1ku? Jadi tolong disesuaikan dengan ijazahnya Bapak Ibu ya. Jangan karena mentang-mentang pernah sudah naik haji ditulis ditambah nama di situ hajah di depannya, padahal ijazah tidak ada. Karena haji bukan gelar, haji itu bukan gelar. Begitu ya. Karena kalau haji dan itu haji gelar, kalau kita juga sholat di Gaza, sholat Ahmad Afif, kan begitu. Sama dengan haji. Nah, jadi tolong Bapak Ibu, tolong dilihat kembali nanti ijazahnya ya. Ijazahnya sesuai dengan namanya, termasuk tempat tanggal lahirnya. Ini juga biasa salah tempat tanggal lahir. Bapak Ibu ya, lihat kembali ijazahnya ya. Sekali lagi, lihat kembali ijazahnya. Dan sesuaikan nama Anda ketika dibagikan nanti link, dibagikan link, tolong disesuaikan dengan nama yang ada di ijazah.
sama. Lalu dari Nurdin tang nampang dulu nanti. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oh Pak Jamudin, Pak Sanudin. Halo Pak Karim. Pak John, selamat Pak John. Halo. Maaf kayak. Jadi nggak mungkin ini hilang ya, tiba-tiba langsung hilang. Teman-teman juga tidak mendengar suara Pak Apik kah? Tidak ada suaranya Bu, hilang. Tidak ada suaranya Pak juga. Karim, Pak Haji Arida yang hadir besok ke Alauddin. Semua tuh. Bu Asma siapa? Ibu Asma jadi Ponto siapa yang bisa wakil besok itu untuk datang di dapur? Ada kayak mau bertanya, terkait dengan siapa yang mau diwakili Bu, Bapak Ibu ya, silakan dirembel nanti di rembelnya ya. Oh di rocker Pak. Setelah ini nanti silakan membuat link sendirilah. Kau sudah pintar membuat link, membuat Google. Google kau sudah pintar bisa. Silakan untuk siapa nanti yang akan mewakili 1-2 orang ke PPG terkait dengan pelaksanaan kegiatan Yudisium dan Ramatama. Baik, ada pertanyaan Ibu, Bapak, Ibu Anuriska? Ada. Kira aja. Ada pertanyaan kah? Ada Pak. Ya silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak dosen terkait dengan biodata. Nah, seringkali memang di ijazah itu sering kekeliruan di sana. Namun ijazah dahulu terkait kadang-kadang tidak ada tanggal dan bulannya. Nah, di sana langsung tertera tahun langsung. Bagaimana cara pengisiannya seperti? Terima kasih Oke. Pak. Baik, makasih Pak Mul. Pak Mul ya. Nanti dilihat di ijazah satunya Bapak ya. Kita mengikut ke ijazah satu, tapi terkadang itu nanti Pak Devi akan menjelaskan besok. Apakah karena tidak boleh kita tapi kalaupun tidak ada biasanya dikasih tanggal 31 bulan 12 biasanya kalau tidak ada tapi nanti besok Pak Dev yang akan menjelaskan bagaimana cara pengisian Itu saja. nama lahir ya Pak Mulia. Assalamualaikum. Bergabung ini karena yang lulus itu 380-an orang, sementara di link Zoom ini belum sampai 300. Ini sudah admin yang ada di PPG. Baru 299 masih ada 80 orang jadi nanti ini tidak hadir terang ini informasinya. Teman agar menyampaikan di grupnya ya, segera bergabung di grup ini WA kelulusan. Karena informasinya Bu nanti terpotong ada inmis nantinya terutama pelaksanaan yudisiumnya termasuk umpamanya kapan batas waktu umpamanya mengisi link umpamanya ya saya kasih contoh umpamanya besok itu sudah disepakati kita mau adakan Ramatama harus ada ini. Nah biasanya itu kami hanya memberikan waktu 2 hari untuk mengisi link. Nah terkadang ada teman-teman kita yang memang seperti mobil mogok nanti diingatkan oh iya saya baru lupa saya baru ingat sehingga ini yang akan menjadi hambatan bagi yang lain seperti itu. Kemarin umpamanya ada mahasiswa yang protes yudisium Pak kenapa tidak ada selempang saya katakan apakah Anda mengisi link dia katakan iya Pak saya mengisi dia ngotot mengisi akhirnya kami bukakan dia punya dia punya semacam database ya yang kami gunakan ternyata dia tidak mengisi link kemudian dia ngotot tidak pas sudah mengisi link akhirnya ya dia di yudisium dan dibukukan tanpa menggunakan selempang dan itu disilakan panitia tetapi buktinya dia tidak sama sekali mengisi link karena kami menggunakan semacam Google Form ya dan itu semuanya terbaca di situ
jam berapa kita mengirim nama, kemudian tanggal berapa, itu semuanya lengkap di situ. Jadi saya harapkan dengan penuh kesadaran, mari kita saling bahu membahu ya Bapak Ibu, supaya kita, teman-teman kita yang lulus ini bisa bergabung, karena ada informasi penting mungkin yang akan kita dapatkan, tetapi karena teman-teman yang lain tidak bergabung, akhirnya terjadi misinformasi yang kita dapatkan. Gitu Ibu ya. Oke. Mana dua Samoni yang dari Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum. Salam. Ada orangnya. Oke, baik Pak Tamrin, silakan Pak Tamrin. Pak Tamrin angkat tangan. Dibuka mikrofonnya Pak Tamrin. Tidak kedengaran suaranya Pak Tamrin. Assalamualaikum. Oke Pak, langsung saja. Terkait dengan pengisian biodata, terkait dengan pengisian biodata, ijazah kan tertera di situ nama beserta dengan detail. Maka pada saat nanti pengisian untuk ini yudisium, apakah demikian adanya juga Pak dosen? Nama dan detail. Ya, detailnya disesuaikan dengan yang ada di ijazah Bapak Ibu ya. Jadi ijazah satunya tolong diperhatikan. Bukan ijazah samanya, ijazah satu. Jadi umpamanya namanya Labedu SAG. Nanti kalau ada kita gelarannya ya MPD. Begitu Bapak Ibu ya. Sesuaikan dengan gelar yang ada di ijazah. Jangan SAG gelar Anda, tetapi Anda membuatnya Dr. Andes umpamanya. Gitu ya. Ya. Kemudian Pak, sertifikatnya kapan ini? Hah? Sertifikat. Kenapa sertifikatnya Pak? Kapan? 1 bulan kemudian paling lama. Kapan apa Pak? 1 bulan lagi Pak Di. Kita saja belum mengisi link. Artinya informasi untuk pengambilan sertifikat lagi 1 bulan. Kan terlambat masuk tadi. Kami tidak bisa memastikan kapan diambilnya, tapi kami pengalaman yang batch 2 yang lalu itu paling cepat hanya 2 minggu selesainya. Tetapi itu tergantung pihak direktorat, karena ada beberapa bagian yang harus dilalui sertifikat itu. Mulai paraf di bagian umum, kemudian paraf di bagian akademik, baru naik ke biro, baru naik ke warek 1, baru ke rektor tanda tangan. Di situ persoalannya Pak. Kalau di fakultas 1 hari selesai Pak. Tetapi direktur ini yang terkadang yang kita tidak bisa prediksi. Yang kedua adalah tergantung juga pengiriman dari ini kan kertasnya kan kertas beruri ya. Nah, ini juga tergantung dari ini kan bukan hanya Alauddin yang apa namanya Bapak Ibu ya, yang bermohon kertas beruri, makanya itu antri orang. Jadi umpamanya Alauddin juga sudah memesan, kemudian Jakarta memesan, Indonesia memesan. Nah, terkadang di situ kendala kita. Tetapi seingat saya, kami sudah mengantisipasinya itu Bapak Ibu. Kami sudah membentuk pendaftaran sekitar 500 eksemplar kertas beruri. Mudah-mudahan ini berdasarkan informasi saya. Walaupun keliru ya mau tidak mau kami harus menyiapkan kertas beruri sebanyak 400 lembar, gitu ya, begitu. Jadi kalau terkait dengan ininya Pak, kami berusaha semaksimal mungkin bagaimana baiknya supaya secepatnya sertifikat itu bisa diselesaikan. Gitu Bapak ya. Iya Pak. Oke, siap Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa? Tolong Ibu Zakaria. Bertanya. Pak Zakaria, mohon maaf. Pak Zakaria, mohon maaf. Mohon maaf, suara Bapak Suaranya Pak tidak jelas.
Pada mendengar Pak Zakaria? Yang pertama terkait dengan hidup sulung dan pengukuhan setelah boleh dilakukan atau melalui tim nanti pelaksanaannya seperti yang dilakukan oleh saya. Karena kemungkinan kan di BPKP Makassar ada beberapa teman yang memang berjauhan dari lokasi kegiatan. Yang kedua, mengenai beberapa ijazah tadi, ada memang ijazah yang penulisan namanya random dengan lain, dan ada ijazah yang tulis namanya berpisah dengan lain. Nah, kalau yang seperti ini Pak, yang opsi kedua, apakah di sini contoh ijazah diberikan gelar SPDI? Kalau di beberapa sendiri biasanya langsung ijazah SPDI. Nah, apakah kami nanti Pak, mohon maaf Pak Zakaria, audionya Bapak tidak terlalu kedengaran Pak. Bapak menggunakan HP ya? Bapak menggunakan HP? HP Pak? Tolong HP-nya, videonya dinonaktifkan dulu. Videonya dinonaktifkan. Oke, baru angkat HP-nya, dekatkan HP dengan wajah kita, baru bicara Pak. Dengan pelaksanaan hidup dan pengukuhan, apakah boleh kami yang jauh misalnya dari Flores membentuk Zoom, itu yang pengalaman teman-teman yang angkatan sebelumnya itu bisa melalui Zoom. Yang kedua, terkait dengan beberapa ijazah yang nanti kami harus isi melalui yang disediakan oleh SPK, di ijazah itu kan ada tulis nama random dengan gelarnya. Contoh kan Zakaria SPDI, dan ada juga ijazah yang penulisan namanya terpisah dengan gelar. Nah, ketika kami mengisi nanti, apakah kami langsung di contoh yang kedua itu Zakaria yang terpisah dengan gelarnya, kita tidak dimasukkan langsung dengan gelarnya, atau mengisi namanya saja. Demikian, terima kasih. Baik, makasih Pak Zakaria. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap ya. Yang pertama, terkait dengan yudisium, apakah itu sebuah kewajiban bagi teman-teman yang jauh? Kalau kami selama ini Bapak, kami tidak pernah memaksakan teman-teman yang jauh untuk datang, tetapi itu menjadi sunnah. Tetapi bagi saya adalah ini menjadi alasan bagi kita ke Makassar. Apalagi alasan kita mau ke Makassar kalau bukan alasan yudisium, gitu ya. Kalau jadi ada yang kita yang belum pernah ke Makassar, belum pernah makan pisang epe, belum pernah ke Pantai Losari. Itu sebenarnya ya. Kalau di LPTK lain Bapak Ibu itu wajib hukumnya hadir, ya wajib hukumnya hadir. Tapi kalau kami di LPTK Makassar, kami memberikan yang jauh. Tapi sebenarnya ini sunnahnya sunnah muakkad. Kita melihat alma mater kita dari dekat. Lalu dalam suka, dalam ibu. Ya, kan begitu ya, Pak Zakaria. Pertama. Yang kedua tadi terkait dengan nama, ijazah. Kalau tidak salah dengar saya tadi informasinya ada ijazah yang ada gelarnya, ada tidak gelarnya ya Pak. Betul ya maksudnya ya. Nah kalau saya nanti dikonfirmasikan kepada Pak Gaddafi bagaimana baiknya, tetapi sebaiknya mengikuti ijazah S1 Bapak Zakaria ya, mengikuti ijazah S1. Jadi umpamanya Pak Zakaria SPDI, umpamanya kemudian kalau dia pernah dia gelar ada MPD-nya ya MPD. Begitu Pak ya. Tapi nanti ada yang akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, Ibu Irfa Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bapak. Tadi sebetulnya sudah ditanyakan. Saya kebetulan dari DKI Jakarta, Bapak. Oke, Iya. Jadi yang ditanyakan sih tadi sudah ternyata ya, emang ya pengen banget sih Pak bisa ke Makassar gitu, ke Awaludin Makassar. Tapi kalau memang kondisi pun dari saya sendiri mungkin DKI untuk ke sana mungkin ada hambatan,
Berarti boleh ya Pak ya, misalkan saya tidak hadir ketika pengukuhan gitu Bapak. Itu aja sih Pak yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purba, mapel apa Purba? Iya Bapak, Mapel apa? saya mapel akidah akhlak Bapak. Oke, enggak masalah Purba. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Betul jaringan dah. Halo Purba. Jakartanya di mana Bu? Saya Jakarta Timur Bapak, Di di mana? Jakarta Timur, Pondok Ranggon Pak. Oh, saya sering ke Pondok Gede. Oh iya Bapak, Alhamdulillah. Tinggalnya di Pondok Gede. Tapi kalau ada waktu dan ada rezeki silakan ke Makassar Bu ya. Iya, insya Allah Bapak. Masih ke Jakarta. Ini lagi ke Makassar. Iya, insya Allah Bapak diusahakan. Baik. Kalau ada rezeki ya. Iya, insya Allah. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Irfa. Ibu Nurmiati, silakan Ibu Nurmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait tentang penulisan nama Pak, karena itu gelarnya dulu saya ada, tetapi ijazah itu tidak ada, tidak ditulis namanya. Apakah itu tidak usah ada titelnya? Apanya Bu kita bilang? Saya kan ijazahnya dulu titel dokteran, dan tetapi ijazah tidak ada dilampirkan titelnya, hanya nama saja. Memang di ijazah pada saat tidak ada titel, tetapi kan nanti di anu Bu, semua ijazah begitu. Jadi nanti tertulis anggaplah nama memberikan jasa kepada Artina Nim sebagai sarjana dengan gelar, ada begitu di bawahnya biasanya Bu. Tapi pun kalau tidak ada, tidak. Judisinya itu Pak, tapi tidak memang di jasanya, tapi waktunya di semua gelar dokteran, tetapi ijazah memang biar di ijazah itu memang tidak ada gelarnya tercantum. Di ijazah S1 Bu, tidak ada ya? Oh itu Pak, masa transisi titel. Oh, masa transisi digital. Nanti besok kita komunikasi dengan Pak Gaddafi Bu ya, bagaimana solusinya terkait dengan ini. Banyak. Ya, oke, baik. Hari ini kita membahas masalah yudisium dan pengukuhan saja dulu Bu ya. Iya, oke. Ramatama. Oke, baik. Ada yang lain? Permisi Pak. Wakili Mari. Pak Arif silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak. Ini mau tanya Pak soal pengumuman ini, apakah semua peserta retaker dengan firstaker semua sudah yang diumumkan ini Pak? Karena ada saya lihat di pengumuman, kebetulan ada teman rombel saya itu Pak, atas nama Rosdiana. Pengumuman yang beredar itu Rosdiana yang lulus Pak. Nama Rosdiana lulus, tetapi nomor ujiannya yang berbeda. Dan saya coba cek peserta PPG yang atas nama Rosdiana, itu cuma ada satu nama Pak yang saya temukan. Nah, tahu kalau di firstakernya, di retakernya. Yang pertama, baik firstaker maupun retaker dan mengikuti UKM PPG periode 1 2023, maka dia akan akses ya, dia akan melihat status kelulusannya di akun masing-masing. Saya sendiri Pak tidak bisa melihat Anda punya akun karena saya tidak memiliki akses untuk itu. Jadi yang bisa melihat Anda lulus atau tidaklah Anda sendiri karena ada di akun masing-masing, gitu ya. Nah, tadi itu Pak Gaddafi sudah men-share di grup lulus itu nama-nama yang lulus per mapel, baik first taker maupun retaker, gitu ya Pak Arif.
maksudnya Pak, di situ saya lihat ada nama teman rombel saya atas nama Rosdiana, tetapi nomor ujiannya berbeda Pak. Jangan sampai bukan itu. Nah, saya coba cek nama-nama teman yang atas nama Rosdiana yang saya temukan sendiri nih Pak. Baru satu yang saya dapat atas nama Rosdiana. Karena ini kan bergabung gitu Pak antara first taker maupun retaker. Jangan yang Rosdiana yang lulus itu adalah Rosdiana yang retaker. Oh, tidak diumumkan yang dibagi Pak di grup itu Pak D. Artinya begini, minta tolong ke teman tak itu masuk ke akunnya. Iya. Apa statusnya di situ Pak? Sudah saya masuk di situ dinyatakan tidak lulus, cuma tidak lulus. Kita mengakses itu Pak berdasarkan nomor tes. Iya. Meskipun namanya sama. Ya, saya kira cuma satu nama Rosdiana Pak. Hanya itu Rosdiana nama pasaran Pak. Karena saya lihat di teman-teman yang PPG ini cuma satu. Di dosen terbiasa saja Pak 2 Rosdiana. Dosen terbiasa ini Pak. Banyak Rosdiana. Iya banyak Rosdiana. Sama dengan Samsudin. Banyak Samsudin. Pasangan ya. Di grup ini juga tidak ada nama Rosdiana kuliah ini. Saya cek bersatu. Nah gini Pak. Jadi untuk mengetahui lulus tidak lulusnya orang, akun masing-masing. Ya. Kalau akun tak mengatakan tidak lulus, ya tidak lulus itu. Kenapa harus tidak lulus? Berarti bukan Rosdiana Anda. Begitu. Iya. Begitu ya. Ada Samsung Pak. Sama nama aku. Tapi kenapa saya buka saya punya akun ini tidak lulus Kak? Ada Samsung di saya lulus Ki. Nah, tidak. Lihat kita nomor ujian tak. Kan kita punya akun masing-masing toh? Iya. Jangan kayak kemarin yang terima kasusnya lucu. Bergabung juga di grup kelulusan yang lulus. Ternyata dia tidak lulus. Yang parahnya dia bertanya ke adminnya bilang Pak, Bu, berapa saya punya nomor tes? Siapa yang ujian ini? Admin atau peserta? Ini kan lucu. Lalu bagaimana nomor tesnya? Aduh, subhanallah. Nah, yang terakhir saya sampaikan terkait dengan yudisium dan ramatama. Jadi itu 2 kegiatan yang berbeda. Yudisium dan yudisium itu di pengukuhan itu dibiayai oleh PPG, kemudian ramatama itu tidak dibiayai oleh prodi ya, begitu Bapak Ibu. Jadi ramatama itu merupakan bagian daripada kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa tanpa kami mencampuri urusan itu. Jadi yang menjadi pelaksana adalah Anda sendiri, mau di mana Anda sendiri yang menentukan tempatnya di mana, kami hanya memfasilitasi. Begitu Bapak Ibu ya. Gitu. Pak, bertanya dulu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa melihat wajah Bapak lagi. Saya Pak. Dan saya masih simpan fotonya Pak waktu kita foto bersama waktu pembekalan pembuatan video. Saya Pak kemarin mahasiswa yang retaker batch 2 pada mata pelajaran Quran Hadis rombel 5 atas nama Roman ini Pak. Jadi ini terkait masalah ini ada perwakilan dari rombel. Kalau saya Pak di rombel saya Pak sebenarnya tinggal dua yang tersisa tidak lulus. Namun pada batch 3 kemarin ujian ini retaker masih ada satu yang tidak lulus Pak. Jadi cuma saya sendirian Pak di rombel saya nih. Saya mohon maaf ini Pak. Kalau untuk ini perwakilan barangkali tidak ada Pak, cuma saya. Nah ini jauh Pak di Baru. Oh ya Pak. Ya Jadi, Pak, nanti informasinya Pak Roman saya. Jadi insya Allah Pak, saya minta ta'ala saja Pak. Apa keputusan di sana, saya ikuti saja Pak. Kemudian ingin saya pertanyakan nih Pak. Yang ingin saya pertanyakan, kira-kira apa yang harus kami siapkan ini untuk yudisium? Karena ini juga belum ada waktu yang tepat, belum ada waktu yang ditetapkan. Apakah sebelum Ramadan atau di waktu Ramadan? Jadi ini perlu mungkin Pak kami persiapkan jauh sebelumnya pakaian,
atau Iya, pakaiannya Pak. iya bagaimana Pak? Kemudian waktu ramatamanya dengan ini yudisiumnya membutuhkan waktu 2 hari atau berapa hari Pak, ini mungkin perlu kami tahu supaya persediaan pakaian kami ada Pak. Oke ya. Iya, Pak. mohon penjelasannya Pak. Jadi Pak, informasinya di cari saja di ya Pak ya, di WA group ya nantinya Oh iya. soal informasi kesepakatan temannya bagaimana. Yang kedua terkait dengan apa yang harus kami persiapkan. Biasanya kalau yudisium dan pengukuhan itu selama ini orang menggunakan jas Pak, jas, kemudian jasnya jas yang hitam, pakai nasi, bajunya baju putih. Kalau perempuan itu dia menggunakan juga rok ya, pakai rok, kemudian pakai jas, kemudian pakai jilbab warna putih kalau tidak salah, tapi tergantung nanti kesepakatannya bagaimana. Atau Pak, kami tidak mau menggunakan jas, boleh saja tidak menggunakan jas, tapi kami mau menggunakan baju adat, silahkan, tapi harus baju adat semua. Jangan ada yang mau pakai baju jas, ada yang mau pakai baju adat. Karena kalau bercampur begitu nanti yang dicurigai yang pakai jas mau menikah lagi. Yang formalnya saja Pak. Jadi nanti biasanya Pak menggunakan jas. Tapi kalau di Jogja kemarin itu menggunakan baju adat, semua baju adat ya. Tapi kita mengambil jalan tengahnya yang tidak menyusahkan Anda ya, dan tidak menggunakan kopiah laki-laki. Kopiahnya yang bagus Pak, jangan yang sudah berubah warnanya dipakai ya. Ya, Tapi Pak, yang bagus kopiah. Boleh tahu saya menggunakan dasi kupu-kupu Pak? Boleh saja. Karena ada dasi yang panjang, ada dasi kupu-kupu ya, boleh. Terserah sama mana yang Anda mau. Tapi kalau Anda mau lebih kece, gunakan dasi kupu-kupu. Gitu. Terima kasih informasinya Pak. Oke. Baik, siapa lagi? Pertanyaan Pak. Apa? Pak siapa ini? Pak Hijrah Bali. Hijrah. Saya lagi di kampungnya Bapak di Bali. Iya Pak. Ini. Iya Pak. Jadi gini Pak, langsung saja. Apa yang saya mau tanyakan itu kemarin saya cari informasi tentang yudisium, ya, gimana tata caranya. Ternyata dari teman-teman yang sudah duluan lulus itu mengatakan itu ada biaya. Nah itu mungkin bisa dijelaskan biayanya itu berapa yang harus kita siapkan. Memang ada apa enggak seperti itu Pak? Karena yang kemarin itu ada katanya biaya untuk yudisium bagi yang walaupun yang ikut maupun yang tidak tetap diwajibkan kena yang kemarin. Nah itu gimana itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Oke, baik. Yang pertama Pak, ada 2 kegiatan yang berbeda, yudisium dan pengukuhan dan ramatama. Yudisium dan pengukuhan itu Anda tidak perlu Pak ya. Yudisium dan ramatama itu prodi yang membiayai. Itu Pak ya. Ya, jadi Pak. untuk kegiatan yang berbeda, yudisium dan ramatama itu adalah prodi yang membiayai. Nah, untuk ramatama mahasiswa yang membiayai, makanya mahasiswa yang menjadi penelitiannya. Itu Pak ya, Pak Adi Saputra. Nah, apakah diwajibkan bagi yang tidak hadir? Kalau yang kemarin itu di batch 2, dia bersepakat meskipun tidak hadir tetap memberikan bantuan. Jaringan. Ya, betul Pak. Nah, itu kemarin. Jadi mereka bersepakat bahwasanya Pak, kami tidak hadir, tetapi kami akan berpartisipasi untuk membantu teman yang hadir. Begitu Pak ya, untuk ramatama. Untuk ramatama. Tapi itu nanti kesepakatan teman-teman perwakilan nanti yang akan hadir besok atau hari Jumat. Begitu ya. Begitu Pak Adi ya. Jadi yudisium ramatama itu berbeda. Yudisium dan pengukuhan satu kegiatan, ramatama satu kegiatan. Nah, yudisium dan pengukuhan itu merupakan kewajiban prodi. Dan prodi yang membiayainya. Nah, untuk ramatama itu mahasiswa yang membiayainya, bukan kami. Karena itu tidak menjadi bagian daripada kegiatan yang diamanahkan di dalam kementerian untuk kegiatan PPG. Begitu Pak. Pak Adi Saputra.
Balinya di mana Pak Adi? Ya, ya, ya. Ya, sempat ada panggilan ini, Pak. Nah, saya lagi di Indonesia 2. Oke, Pak Adi Surajang. Iya Pak, Pak. Kalau menurut pandangan saya Pak, ikut dengan yang lalu supaya sudah ada bayangan bahwa kita biayanya sekian, terus budgetnya, karena selama ini yang saya tahu Pak, yang di jasa itu kadang kalau pakai baju jas. Jadi yang umum saja Pak. Kalau adat lagi, biaya lagi Pak. Oke, baik. Kasih. Ya, maksudnya Pak Haji Siraja yang pakai baju jas dan ada bunga-bunganya, yang lainnya pakai baju adat. Gitu. Dua biaya Pak. Oke. Bagaimana kalau seperti yang lalu saja Pak, supaya kita tidak terlalu. Oke, ya, ini hanya tawaran Bu ya. Ini hanya tawaran. Jadi ya nanti nanti Pak Siraja besok perwakilannya akan hadir di PPG ya. Tapi kalau kita pakai jas saja ya, pakai jas, pakai kopiah ya. Ya. Gitu Pak. Kemudian nanti apa saja yang menjadi biaya dari apa namanya? Dari kegiatan kita. Ya betul Pak. Kalau ada ada peningkatan ya ditambah saja. Abid. Kayak ada apa biaya makan, pasti begitu kalau biaya gedung. Kalau saya dengar berapa Dora? Ya, jadi itu yang ramah-tamahnya Pak. Jadi besok nanti ada perwakilan teman-teman yang akan hadir apa saja yang akan dibiayai. Biasanya itu kalau orang di itu ada selempang ya, ada selempang. Jadi ada Siraja, SAG, GR. Di situ ada. Nah, itu tidak ditanggung oleh prodi. Itu ya Pak ya. Kemudian biaya tempatnya kan begitu. Kalau di hotel kan orang kan per kepala, umpamanya satu kepala berapa orang. Nah, itu kan nanti Bu Awak ya itu berapa berapa biayanya per kepala. Biasanya antara 140 sampai 160 tergantung waktunya kita melaksanakan kegiatan. Apakah pada saat masa-masa banyak orang yang menggunakan hotel atau tidak. Itu pertama. Yang kedua Pak Sirajangnya itu saja. Kemudian ada biaya foto. Kalau pertama kenapa ada foto Bapak? Supaya nanti ketika Anda di Yudisium atau pada saat Anda Ramatama pemberian selempang umpamanya atau map itu tidak banyak fotografer yang muncul di depan, itu kan mengganggu proses Ramatama kita gitu Pak. Jadi nanti besok kita masing-masing dengan Ramatama. Iya. Begitu Pak ya? Iya Pak. Oke. Ada lagi yang bertanya? Aman Pak, aman. Assalamualaikum Kareng. Tanya. Tapi Silakan Bu. saya ini kan dari Kareng Kabupaten Jeneponto. Saya dulu punya rumah mobil 2. Sekarang 7 orang. Misalkan besok itu karena bisa 2 orang tuh wakil Kareng. Bisa 1 atau 2 orang. Nanti kita sepakati karena Ibu Awak besok ada pertemuan dengan boleh Bu Awak bisa bagi Bu Awak? Iya. Bu Awak. Ada Ibu Awak? Tidak bisa Ibu Awak besok pagi Pak. Kita suruh. Iya. Katanya mau ke Jeneponto. Anda karena besok ada pertemuan dengan dinas pendidikan Jeneponto Pak dengan Prodi PPG. Bolehkah hari Jumat pagi ya kita ketemu di PPG? Oh, hari Jumat pagi. Jumat pagi ya kita ketemu di PPG. Iya. Iya Pak, Jumat pagi. Okay. Insya Allah. Perwakilan saja ya. Jadi umpamanya perwakilan dari Jawa Ibu Ainun Rizka, perwakilan dari Jakarta Ibu Irfa. Perwakilan dari mana Ibu ini?
Jadi cukup perwakilan rombel ya yang datang Bapak Ibu ya. Siapa? Ya satu paling banyak 2 orang lah ya. Berarti tiap rombel ini Pak Di perwakilannya? Iya, supaya apa yang ada kesepakatan tak besok di PPG itu disampaikan ke rombel masing-masing. Oh, iya Pak, Gitu. siap. Begitu Budi, Bapak Ibu. Iya Pak. Oke. Oh ini siapa namanya Ibu Nurbeti lulus ya? Masya Allah, subhanallah Ibu Nurbeti lulus. Tunggu dulu, berapa gue yang lulus Bu? Berapa gue yang lulus? Belum ditahu berapa ini. Coba sama tanya dulu. Sidrap, berapa yang lulus Sidrap PAI? Oh 50% kayaknya Pak. Kalau sidrap Pak 18 orang. Dari 20 orang di? Iya Pak. Kalau gue Bu, apa itu? 50% kayaknya Pak. Oke, kesannya itu saya ke Bupati tak. Kita sebut Luhut Timur Pak. Satu le. Satu le. Luhut Timur pala, Luhut Timur. Iya. Luhut Timur 9 orang Pak. Aduh. Orang. Tidak sia-sia. Sidrap udah 14%. Aduh, Kolaka Timur. Satu orang saja lulus Kolaka Pak. Satu orang. Utara Pak, 1 orang. Tapi beda rombel. Dari PAI, PAI. Kolaka Utara. PAI Pak, PAI. Kalau Buton Selatan, 45. lah ya. Bawa naik 45. Itu kita. Baik. Bagaimana? Yang Arti, RA, subhanallah. Orang Sidrap. bagaimana Chandra Takar gabung ke dengan tiga yang RA? Kenapa ih? yang RA, rombel RA, yang retaker kan kemarin saya retaker itu lulus 8 orang Kak. Alhamdulillah lagi 8 orang termasuk